Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tony Fadilah dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Angkatan 20, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan segala hal tentang osiloskop, dan nantinya juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan osiloskop di software Proteus 8 Profesional. Pada penasaran kan? Simak terus videonya sampai habis. Pada topik kali ini, yaitu osiloskop, kita akan membahas beberapa poin-poin penting nih teman-teman. Pertama, landasan teori, yang akan memaparkan tentang pengertian dan penjelasan tentang osiloskop. Yang kedua, simulasi dan pembahasan, yang nantinya akan dilakukan simulasi penggunaan osiloskop pada software Proteus 8 Profesional. Dan yang ketiga, kesimpulan, yang nantinya akan disimpulkan hasil dari simulasi dan analisis pembahasan yang telah dilakukan. Baik, yang pertama kita masuk ke landasan teori. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu osiloskop? Pengertian osiloskop secara sederhana dapat diartikan sebagai alat ukur elektronik yang dapat memetakan dan memproyeksi sinyal listrik dan frekuensi komponen elektronika. Osiloskop ini memetakan hasil pengukurannya dalam bentuk digital maupun grafik sehingga lebih mudah untuk dapat dibaca dan dipelajari. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan dari osiloskop. Berikut merupakan beberapa fungsi dan kegunaan dari osiloskop. Yang pertama, osiloskop dapat digunakan untuk mengatur frekuensi sinyal yang dapat berosilasi. Yang kedua, osiloskop juga dapat mengukur tegangan listrik serta relasinya terhadap waktu. Yang ketiga, dapat membedakan arus AC dan juga arus DC. Yang keempat, dapat untuk mengecek sinyal dalam sebuah rangkaian elektronik. Dan yang kelima, untuk mengetahui noise dalam rangkaian elektronik. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum kalau osiloskop itu terbagi menjadi dua jenis? Yang pertama, osiloskop analog, dan yang kedua, osiloskop digital. Ya, saat ini terdapat dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop analog yang menggunakan teknologi CRT atau cathode ray tube untuk menampilkan sinyal listriknya, dan osiloskop digital yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombang. Nah, selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan osiloskop analog dulu nih. Kelebihan osiloskop analog. Yang pertama, mampu menggambarkan nilai arus atau tegangan yang dihasilkan yang selalu berubah terhadap waktu secara periodik, sehingga memperlihatkan bentuk gelombang. Yang kedua, osiloskop analog dapat digunakan untuk menentukan periode, frekuensi, tegangan, dan amplitudo sinyal listrik sekaligus dengan cara yang relatif mudah. Selanjutnya untuk kekurangan osiloskop analog. Yang pertama, pengamatan sinyal-sinyal listrik dengan osiloskop mempunyai keterbatasan dan perbandingan frekuensi antar sinyal-sinyal tersebut. Perbandingan maksimumnya 10:1, sehingga penggunaannya cukup terbatas. Dan yang kedua, harganya yang relatif mahal. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari osiloskop digital. Kelebihan osiloskop digital, yang pertama, teknologi digital menawarkan biaya yang lebih rendah, keandalan lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Yang kedua, teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Yang ketiga, mempunyai reliabilitas yang lebih baik. Yang keempat, fleksibilitas dan fungsionalitas yang lebih baik. Yang kelima, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi. Adapun kelebihan lainnya seperti teknologi digital memungkinkan pengenalan layanan-layanan baru. Kemudian, teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Kemudian, kemampuan memproduksi sinyal yang lebih baik dan akurat. Dan penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kekurangan osiloskop digital. Yang pertama, sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Dengan menggunakan sistem digital, untuk mentransmisikan sinyal yang sama, diperlukan bandwidth yang lebih besar dari sistem analog. Untuk yang kedua, sinkronisasi harus selalu tersedia. Hal ini penting untuk mengetahui kapan setiap simbol mulai dan berakhir dalam mengirim suatu informasi, dan untuk memastikan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar atau tidak. Jadi, beberapa jenis bentuk gelombang akan lebih baik jika diamati dengan osiloskop analog, sementara jenis yang lainnya dengan osiloskop digital. Oleh sebab itu,
Sebelum memutuskan untuk memiliki atau menggunakan sebuah osiloskop, kenali lebih dulu apa keunggulan atau fasilitas yang dimilikinya. Selanjutnya, karakteristik pengukuran osiloskop. Nah, secara umum, osiloskop bisa mengukur karakteristik berbasis waktu atau time dan karakteristik yang berbasis tegangan atau voltage, seperti yang telah dipaparkan pada gambar berikut. Yang pertama, karakteristik berbasis waktu dan karakteristik berbasis tegangan. Pada karakteristik berbasis waktu, terdiri dari yang pertama frekuensi dan periode. Seperti yang kita ketahui, frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan selama 1 detik yang dinyatakan dengan hertz. Sedangkan periode adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan buat menempuh 1 kali getaran yang biasanya dilambangkan dengan T dan dengan satuan second. Kemampuan osiloskop dalam mengukur maksimum frekuensi berbeda-beda, tergantung pada tipe osiloskop yang digunakan. Yang kedua, siklus kerja. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan lama kondisi on dan kondisi off suatu sinyal pada setiap periode. Dan yang ketiga, rise time dan fall time. Rise time merupakan waktu perubahan sinyal dari sinyal rendah ke sinyal yang lebih tinggi. Contohnya dari 5 volt ke 10 volt. Sedangkan fall time merupakan waktu perubahan sinyal dari sinyal tinggi ke sinyal rendah. Contohnya dari 10 volt ke 5 volt. Karakteristik ini sangat penting dalam mengukur sebuah respon suatu rangkaian terhadap sinyalnya, teman-teman. Kemudian untuk karakteristik berbasis tegangan, yang pertama itu ada amplitudo. Yang seperti yang sudah kita ketahui, amplitudo merupakan ukuran besarnya suatu sinyal atau biasanya disebut dengan tingginya puncak gelombang. Cara untuk mengukur amplitudo yaitu mengukur dari puncak tertinggi ke puncak terendah. Dapat juga dilakukan dengan cara mengukur salah satu puncaknya saja, baik yang tertinggi ataupun yang terendah. Yang kedua, tegangan maksimum dan minimum. Osiloskop bisa dengan mudah menampilkan tegangan maksimum dan minimum suatu rangkaian elektronika. Dan yang ketiga, tegangan rata-rata. Osiloskop bisa melakukan perhitungan terhadap tegangan sinyal yang diterimanya dan menampilkan hasil tegangan rata-rata sinyal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dan pembahasan tentang penggunaan osiloskop pada software Proteus 8 Profesional. Baik, untuk simulasi menggunakan osiloskop dengan software Proteus, di sini saya akan gunakan 2 buah perangkat elektronika, yaitu signal generator dan osiloskop. Nah, signal generator dan osiloskop ini dapat diinput melalui bagian instrumen pada Proteus. Yang ini osiloskop dan signal generator. Nah, osiloskop inilah yang nantinya akan memvisualisasikan sinyal listrik. Dapat dilihat pada osiloskop memiliki 4 channel, yaitu channel A, B, C, dan D. Sedangkan sinyal generator terdapat terminal positif dan terminal negatif. Hasil dari bentuk gelombangnya dapat digunakan untuk mengukur tegangan, mencari nilai amplitudo, menghitung periode, menghitung frekuensi, dan yang lainnya. Nah, kita sambungkan dulu terminal positif ke channel A. Kemudian kita play. Nah, seperti inilah tampilan dari osiloskop digital dan juga signal generator yang ada pada software Proteus ini. Nah, dapat dilihat pada sinyal generator, kita dapat mengatur nilai dari frekuensi dan nilai dari amplitudo. Nah, pada frekuensi, sinyal generator memiliki jangkauan frekuensi 0 sampai 12 dengan 8 range. Range yang dimaksud di sini adalah yang ini ya. 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 0,1 kHz, 1 kHz, 10 kHz, dan 0,1 MHz dan 1 MHz. Sedangkan pada amplitude, sama seperti frekuensi, memiliki jangkauan 0 sampai 12 volt dengan range-nya itu adalah 4, yaitu 1 mV dan 10 volt dan 0,1 volt dan juga 1 volt. Nah, kemudian di sini ada waveform. Waveform itu merupakan bentuk gelombang masukan maupun keluaran dan dapat berupa gelombang sinus, gelombang segitiga. Kemudian di sini juga ada gigi gergaji dan juga square. Dan di sini terdapat polarity.
Polarity ini merupakan polaritas yang digunakan, dapat berupa unipolar dan bipolar. Nah, selanjutnya kita akan atur nilai frekuensi dan nilai amplitudonya. Nah, dapat dilihat ketika kita mengatur pada sinyal generator, maka gelombang pada displaynya ini akan berubah-ubah. Kita akan membentuk atau mencari angka yang pas agar gelombangnya ini dapat dilihat dengan mudah. Ini frekuensi kita atur 200 Hz. Kemudian level ini 12 saja. Dan amplitudenya 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke digital osiloskopnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing tools yang ada pada digital osiloskop ini. Yang pertama, di sini terdapat bidang display, itu bagian display yang tentunya untuk menampilkan gelombang yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini terdapat trigger. Pada trigger terdapat level. Level digunakan untuk mengatur posisi sumbu X. Nah, dapat dilihat itu yang garis putus-putus. Kemudian terdapat AC/DC yang dapat dinaik turunkan. Ini digunakan untuk mengatur tegangan yang digunakan apakah DC atau AC. Lalu yang ini digunakan untuk mengubah puncak menjadi lembah dan sebaliknya. Lalu terdapat mode operasi pada osiloskop, yaitu ada auto, one shot, dan kursor. Nah, auto ini digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran secara otomatis. One shot digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran secara one shot. Bentuk sinyal berada dalam posisi diam. Kemudian kursor. Kursor ini digunakan untuk menampilkan nilai tegangan dan waktu dari sinyal masukan ataupun keluaran. Nah, nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai tegangannya. Selanjutnya, pada channel A dapat kita lihat terdapat position. Position ini digunakan untuk mengatur posisi sinyal pada arah vertikal. Jadi kita dapat mengatur ke atas dan ke bawah. Arah vertikal ya. Kemudian ada seperti pada trigger yaitu AC dan DC. Kemudian di sini ada tambahannya yaitu GND dan off. Nah, ini digunakan untuk menentukan fungsi dari channel yang digunakan. Apakah sinyalnya digunakan untuk mengukur sinyal AC atau mengukur sinyal DC atau ground atau off. Nah, off ini berfungsi untuk mematikan sinyalnya ya, jika tidak digunakan. Kemudian terdapat invert, digunakan untuk membalikkan sinyal. Dan terdapat A plus B, yang itu artinya digunakan untuk menggabungkan sinyal dari channel A dengan channel B. Nah, selanjutnya di sini ada gain channel namanya. Di mana gain channel ini digunakan untuk mengatur penguatan yang nilainya mulai dari 2 mV per diff hingga 20 volt per diff. Nanti ini akan kita gunakan atau akan terpakai ketika kita mencari nilai dari amplitudonya. Selanjutnya, di sini ada source yang tertinggal tadi pada bagian trigger. Nah, source ini digunakan untuk menentukan channel yang digunakan sebagai sumber atau inputnya. Kemudian pada horizontal, di sini juga terdapat source, di mana digunakan untuk mengatur posisi pada arah horizontal untuk channel tertentu. Nah, di sini source-nya kita atur ke gelombangnya saja. Kemudian terdapat position. Ini digunakan untuk mengatur posisi sinyal ke samping kiri dan kanan, atau bisa disebut juga posisi sinyal secara horizontal digesernya. Nah, kemudian terdapat juga time base. Digunakan untuk mengatur periode atau time base yang besarnya mulai dari 0,5 mikrosecond hingga 200 milisecond. Nah, jadi ini bisa dibilang juga untuk mengatur kerapatan gelombangnya. Mungkin udah semua ya di sini tools-tools yang akan digunakan.
Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai amplitudo dan frekuensinya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasannya osiloskop ini memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik berbasis waktu dan karakteristik berbasis tegangan, di mana karakteristik berbasis waktu tadi terdapat frekuensi dan periode, sedangkan yang berbasis tegangan terdapat amplitudo. Nah, jadi frekuensi dan periode yang ini dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Sedangkan yang amplitudo itu dapat dilihat dari atas ke bawah atau secara vertikal. Nah, kemudian kita akan mencari nilai amplitudonya. Sebelumnya ini channel C, channel D, dan channel B bisa di-off-kan karena kita hanya menggunakan channel A saja. Channel B ini saya gunakan, dapat digunakan juga untuk menentukan titik nolnya jika gelombangnya hanya lurus begini. Nah, untuk memudahkan melihat di mana titik nolnya berada. Kemudian posisinya kita samakan antara channel A dan channel B. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat menghitung amplitudo dengan cara menghitung kotak yang ada pada peak to peak atau dari puncak menuju ke lembah. Dapat kita lihat di sini, dari puncak ke lembah itu meliputi 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dapat kita catat untuk mencari nilai amplitudo. Diketahui satu kotak. Nah, untuk mencari nilai amplitudo, kita harus mengetahui nilai dari satu kotak atau satu div-nya ini berapa volt atau berapa milivolt. Nah, di sini dapat kita lihat pada channel A, di mana channel A ini menunjukkan angka 1 volt. Maaf. Nah, menunjukkan angka 1 volt. Itu berarti satu kotak bernilai 1 volt. Satu kotak atau satu div itu sama ya. Nah, kemudian peak to peak-nya jadi meliputi 6 kotak. Maka untuk mencari nilai amplitudo dapat dilakukan dengan cara 6 kotak tadi dikalikan dengan nilai masing-masing kotaknya, yaitu 1 volt. Jadi nilai amplitudonya adalah 6 volt. Nah, kita ubah ini menjadi 2 volt, yang berarti satu kotak memiliki nilai 2 volt. Maka hasilnya itu nantinya akan tetap sama. Coba satu kotak atau satu div itu nilainya 2 volt. Nah, peak to peak-nya puncak ke lembah meliputi 3 kotak, 1, 2, 3. Maka untuk mencari nilai amplitudonya, cari dengan 3 kotak tadi dikali dengan nilai masing-masing div atau kotaknya, 2 volt. Dan hasilnya adalah 6 volt. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Nah, seperti yang kita tahui, rumus frekuensi sama dengan 1/T. Jadi sebelum mencari frekuensi, kita harus mencari periodenya dulu. Nah, seperti yang kita ketahui lagi, bahwasannya satu periode merupakan itu meliputi satu puncak dan satu lembah. Kita hitung di sini satu puncak dan satu lembah pada gelombang itu berapa kotak. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Ketahui. Itu periode. Dalam kurung satu puncak dan satu lembah. Itu meliputi 5 kotak. Nah, sama seperti mencari amplitudo tadi, kita harus mengetahui nilai dari satu kotaknya itu berapa.
Dan kita melihat nilai dari satu kotaknya itu dapat dilihat dari time base-nya. Time base di sini kita atur nilai dari satu kotaknya atau nilai per div-nya itu sebesar 1 milisecond. Satu kotak atau satu div itu adalah 1 milisecond. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya satu periode itu memiliki nilai 5 kotak tadi dikalikan dengan 1 milisecond. Hasilnya adalah 5 milisecond. Nah, 5 milisecond ini akan kita ubah satuannya ke second. Itu dengan cara dibagi dengan 1000. Maka hasilnya adalah 0,005 second. Nah, seperti yang sudah kita catat tadi, rumus frekuensi sama dengan 1 per T, mana T merupakan periode. Maka F sama dengan 1 per 0,005 second tadi. Maka F sama dengan, hitung pada kalkulator, 1 dibagi 0,005 sama dengan 200. Kan di sini hasilnya frekuensi adalah 200 Hz. Nah, 200 Hz ini dapat kita lihat pada sinyal generator tadi, di mana yang sudah kita atur sebelumnya bahwa frekuensinya itu adalah 200 Hz, dan itu terbukti. Nah, kemudian kita coba jika terminal negatif pada signal generator ini kita hubungkan ke channel B. Kita run. Nah, dapat lihat di sini bahwasannya nilai dari channel B atau bentuk gelombang dari channel B itu merupakan kebalikan dari bentuk gelombang dari channel A. Jadi kalau terminal negatif dihubungkan juga ke osiloskop, maka hasilnya itu akan keterbalikan dari terminal negatifnya. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai tegangan dan panjang gelombangnya, kita dapat menggunakan kursor yang terdapat pada kotak trigger dan rak di tempat yang akan diukur. Nah, kita dapat melihat nilai tegangannya sebesar 3 volt dan pada lembahnya juga terdapat min 3 volt. Begitu juga dengan yang channel B atau yang terhubung dari terminal negatif tadi, hasilnya adalah sama, 3 volt. Jika kita ubah waveform atau bentuk dari gelombangnya, maka hasilnya itu tetap sama. Karena ini hanya merubah bentuk gelombangnya, tidak merubah nilai dari gelombang tersebut atau nilai tegangannya. Nah, seperti itulah simulasi penggunaan dari osiloskop pada software Proteus 8 profesional. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu dan manfaatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan nih teman-teman. Dari beberapa pembahasan dan percobaan yang telah dilakukan, saya telah mengutip beberapa poin kesimpulan. Di antaranya, osiloskop digital merupakan alat ukur yang dapat menganalisis dan menampilkan suatu gelombang AC, DC, dan list sejauh pada layar. Yang kedua, besar kecilnya gelombang yang dihasilkan dipengaruhi oleh sumber tegangan dan volt per div atau time per div yang digunakan. Yang ketiga, dalam pemilihan penggunaan dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop digital dan analog, untuk mengamati beberapa jenis bentuk gelombang, akan lebih baik untuk mengenali terlebih dahulu apa keunggulan dan kekurangan yang terdapat dari masing-masing osiloskop tersebut. Dan yang keempat, pada saat ini, osiloskop banyak sekali dipakai pada industri-industri seperti penelitian, sains, engineering, medical, dan telekomunikasi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.